Iya. Selamat sahabat buat kita semua, senang sekali boleh bertemu kembali dengan PGSSI pada malam hari ini. Kita akan belajar bersama-sama pelajaran sekolah sahabat dengan narasumber Pendeta Dr. Jonathan Kuntar. Dan sebelum kita memulai, mari kita satukan hati, berdoa bersama-sama mengundang Roh Kudus untuk dapat memimpin masing-masing kita agar dapat menerima pelajaran ini dengan baik. Ya, mohon kesediaan Bapak Tommy Thomas untuk berdoa. Kita berdoa, puji Tuhan Bapa yang baik, yang bersemayam di dalam takhta kerajaan surga. Kami boleh dikumpulkan di sini ya Bapa. Kami rindu untuk berdiskusi di sekolah sahabat. Tuhan kiranya kuasa Roh Kudus menyertai acara ini ya Bapa. Urapi Pendeta Jonathan Kuntara yang akan memimpin diskusi. Biarlah kami boleh diberkati ya Bapa dan menjadi berkat untuk jemaat kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa. Pimpin seluruh rangkaian acara ini dari awal hingga akhirnya. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih untuk doa buka. Dan saya umumkan kepada seluruh partisipan yang hadir, jika nanti ada pertanyaan, tolong tuliskan pertanyaannya di kolom chat. Dan bagi yang ingin bertanya langsung, boleh nanti klik raise hand setelah pelajaran dipresentasikan oleh Pendeta Kuntara. Baik, kita mengundang sekarang Pendeta Kuntara untuk membawakan pelajaran sekolah sahabat pada sahabat ini. Silakan Pendeta. Baik, selamat sahabat saudara-saudara sekalian di Indonesia, ya. Dan selamat siang untuk mereka yang di Belanda dan di Jerman, ya. Selamat pagi untuk mereka yang di Amerika. Dan kita akan coba membahas bersama-sama pelajaran yang sangat penting ini. Baik, berjuang dengan sekuat tenaga, ya. Dan ini merupakan satu isu pembahasan yang sangat penting. Oke, kalau kita coba lihat dalam pendahuluan, saudara bisa membahas seperti pendahuluan dalam pelajaran tentang pilihan hidup menyebabkan perbedaan sikap, ya. Kemudian tema pelajaran pekan ini dan mengapa pelajaran ini penting. Kemudian pilihan hidup diceritakan dua orang mengalami musibah kematian dan satu mengampuni dan satu dendam, ya. Dan perbedaan pilihan ini menyebabkan perbedaan sikap proses dalam penyembuhan bahkan kesehatannya. Bahkan mungkin ini cerita ini sesuatu hal yang agak mirip yang saya bisa sampaikan dalam masa itu orang-orang di kamp Nazi, ya, konsentrasi camp, ya, ada banyak sekali orang yang mengalami siksaan dan sebagainya. Kemudian ada 3 orang artinya yang sama-sama disiksa semuanya, ya. Mereka disiksa. Kemudian tetapi akhirnya sesudah perang berakhir mereka masih selamat hidup. Kemudian 40 tahun kemudian mereka sudah ketemu kembali. Jadi seorang bertanya, apakah engkau mengampuni orang yang sudah menyiksa kamu? Kemudian seorang berkata, oh ya, saya sudah ampuni, saya sudah bebas, tidak jadi masalah. Tetapi yang satu katakan, oh tidak, mana mungkin saya mengampuni dia, ya, sudah begitu kejam dan sebagainya, sampai mati saya tidak akan mengampuni dia. Kemudian apakah jawab daripada orang yang bertanya, kalau begitu Anda masih di penjara. Ya. Nah, ini satu poin yang sangat penting. Kalau orang berdendam, ya, dia dalam penjara, dia dikuasai oleh dia punya emosi, ya, dan itu mengganggu dia punya kesehatan. Orang mau makan dia tidak enak, ya, tidur tidak enak, insomnia, kemudian mengalami banyak masalah, ya, dan tekanan darah tinggi, segala macam, ya.
Jadi sikap kita atau pilihan kita menentukan ya kebahagiaan kita masing-masing. Oke. Jadi itu poin penting yang bisa ditekankan. Pentingnya mempunyai pilihan yang tepat agar mempunyai sikap yang tepat. Baik, tema pelajaran untuk pekan ini ya peran kebenaran dalam mengatasi cawan lebur. Jadi adanya kebenaran yang Tuhan berikan, kemudian adanya peran kebebasan memilih. Ya, jadi kita itu mempunyai kebebasan untuk memilih ya dalam mengatasi akan cawan lebur. Tetapi perlu adanya peran komitmen dan ketekunan di dalam ya mengatasi akan cawan lebur. Yang dimaksudkan adalah kalau kita memilih, maka kita perlu komitmen dan ketekunan. Iya. Kenapa? Oleh sebab banyak sekali orang berpikir pokoknya beres aja lah, ya. Selama kita percaya beres semuanya, ya. Betul, ya, Tuhan bekerja dengan kasih karunia-Nya, tetapi kita harus punya komitmen untuk menurut dan tekun untuk menurut, ya. Dan itu bukan oleh sebab kredit untuk kita, tetapi oleh sebab Tuhan yang bekerja di dalam diri kita, menyebabkan kita punya komitmen dan juga ketekunan. Ini satu hal yang sangat penting di dalam pelajaran kita. Oke, kemudian mengapa pelajaran yang penting? Kita belajar bagaimana bimbingan Roh Kudus yang membawa kita untuk mengenal Tuhan, kejahatan, dan mengenal diri kita sendiri. Ya, betapa sering kita tidak kenal diri kita sendiri. Sudah tahu untuk bertahun-tahun saya tidak tahu bahwa saya itu sering merasa bahwa saya ini benar. Ya, kenapa? Ya, sering kita merasa bahwa kita selalu benar. Ya. Tetapi sesudah misalnya hidup lebih lama, kemudian melihat bagaimana pandangan orang lain dan sebagainya berada dalam komite. Kadang-kadang saya merasa ya saya benar, tetapi ada buah-buah pikiran yang lain dalam anggota komite, sehingga saya melihat bahwa saya punya pandangan itu tidak sebenar seperti yang saya pikirkan. Oke. Kita perlu mengenal diri kita sendiri dan Roh Kudus menolong kita untuk mengenal diri kita sendiri. Kita belajar bagaimana sifat kebebasan memilih yang diberikan Tuhan kepada manusia. Kita bebas. Tuhan kasih karunia, tetapi kita bebas untuk mempunyai kebebasan dalam memilih. Kita perlu untuk memiliki komitmen dan ketekunan yang sungguh-sungguh sesuai dengan pilihan yang telah kita buat. Ya, jadi ini bertentangan kalau misalnya saudara-saudara melihat kepada pembahasan di pelajaran guru-guru, saudara-saudara melihat bagaimana salah satu daripada unsur yang diberikan oleh Agustin adalah termasuk di dalam masalah predestination, dan itulah yang dipercayai oleh misalnya Calvin dan sebagainya, yaitu orang itu ditakdirkan untuk selamat. Kalau begitu usaha manusia bagaimana? Ya. Nah, jadi kita harus memilih, dan kalau memilih kita harus punya komitmen dan ketekunan. Oke. Kemudian kita belajar bagaimana pelajaran ini dapat diaplikasikan dalam hidup kita setiap mengalami tantangan kehidupan. Baik. Kita coba lihat kepada ayatnya. Jadi siapa yang baca? Melin? Kolose 1 ayat 29. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Oke. Jadi kita lihat apakah ada usaha manusia? Ya, ada. Tetapi ya itu adalah sesuai dengan kuasa-Nya, ya. Kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Jadi kalau misalnya seorang itu menolak ya dalam pergumulan, maka dia berperang dengan kuasa itu sendiri. Makanya ada Maurice Vanden, lebih kurang saya ingat di Loma Linda ya 40 tahun yang lalu, ya. Dia berkata, hard to be lost. Susah untuk hilang, saudara-saudara. Ya, susah untuk hilang. Maksudnya apa? Susah untuk hilang. Ya, lebih dari 40 tahun lalu, ya 43 tahun yang lalu. Ya, jadi dia bilang susah untuk hilang sebab Tuhan itu bekerja dalam diri kita. Ya, kemana kita pergi selalu dapatkan ketemu dengan teman yang mengingatkan, kemudian kita kalau orang mau lari daripada Tuhan, ya,
Kadang-kadang kita lihat ketemu pendeta ataupun ada penjual buku yang datang ya, atau kemudian kita diingatkan kembali ajaran yang kita pernah belajari. Jadi orang untuk hilang itu adalah susah. Itu orang harus mengalahkan dia punya kata hati, artinya roh yang bekerja dalam diri kita. Jadi roh itu ya adalah kuat bekerja dalam diri kita. Nah, jadi kita harus memberikan sambutan kepada itu. Baik, pelajaran dari hafalan, perlunya perjuangan dalam menghadapi tantangan hidup. Kita dapat bergumul hanya dengan kuasa Allah. Kemudian kuasa Allah yang memungkinkan kita dapat bekerja dengan kuat. Ya, hanya dengan kuasa Allah. Baik, nah sekarang kita masuk kepada garis besar pelajaran. Saya pikir-pikir dan renungkan, kemudian dapatkan 3 poin ini. Pertama, Roh Kudus dan keputusan yang sehat. Kemudian bahaya buat keputusan dengan perasaan. Kemudian buat keputusan sehat dengan harga mahal. Ya, dengan harga mahal. Baik, nah sekarang kita coba lihat kepada poin 1, ya, Roh Kudus dan keputusan sehat, bagian A. Bagaimana Roh Kudus menolong kita untuk membuat keputusan yang sehat walaupun dalam keadaan sukar. Ya. Baik, silahkan siapa, Daniel? Yohanes 16 ayat 13 sampai 14. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Yohanes 14 ayat 25 sampai 26. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Oke, terima kasih. Kita lihat peranan Roh Kudus yang sangat penting di sini. Bahwa Roh Kudus dapat membawa kepada kita kebenaran tentang keberdosaan kita. Sudah mengetahui bahwa pasti kadang-kadang orang kita tidak menyadari bahwa kita berdosa. Ya. Mungkin pernah dengar Dale Carnegie menceritakan tentang seorang bandit, ya. Seorang bandit yang sudah membunuh banyak orang, kemudian satu kali dia terkurung dan detektif yang menyerang dia, menembak dan sebagainya, akhirnya dia rebah, ya, mati. Kemudian diperiksa badannya dan dibalik baju, kemudian dapatkan sepotong kertas. Dan apa yang ditulis di potongan kertas itu? Di balik baju rompiku terhadap hati yang tidak pernah menyakiti orang lain. Ya. Bayangkan seorang yang sudah banyak membunuh dan sebagainya, dia merasa begitu benar, ya. Di balik baju rompiku terdapat hati yang tidak pernah menyakiti akan orang lain. Jadi itulah yang terjadi dengan manusia. Diperlukan Roh Kudus supaya kita itu menyadari bahwa kita itu adalah seorang yang berdosa. Ya. Dan Tuhan memberikan kepada kita hak untuk memilih. Bahwa Roh Kudus dapat menunjukkan kepada kita kebenaran terbesar tentang Allah, tetapi ia tidak dapat memaksa penggunaan hak dan kebebasan memilih kita untuk percaya atau memaksa kita untuk mentaatinya. Roh Kudus berbicara, namun kita itu punya pilihan, ya. Dan pilihan itu bukan kita mendapatkan kredit, ya. Sebab apa? Tanpa Tuhan pun kita tidak bisa mempunyai suatu kesanggupan untuk memilih, ya. Jadi, tetapi kita harus memilih, ya. Dan untuk percaya dan mentaatinya. Kemudian jika Allah memaksa kita, bahkan dengan cara sekecil apapun, kita akan kehilangan kebebasan memilih kita. Dan iblis menuduh Allah memanipulasi pikiran dan hati kita. Dan dengan demikian dapat menuduh Allah curang dalam pertentangan besar ini. Hal yang penting. Kemudian ketika pertentangan besar timbul di surga, Bapa tidak memaksa, ya, akan malaikat manapun untuk percaya bahwa dia baik dan adil, atau memaksa malaikat untuk bertobat. Tuhan tidak memaksa. Ya.
Begitu di surga, demikian juga di Taman Eden. Ketika begitu banyak orang yang dipertahukan lagi, Allah ya menunjukkan ya tentang pohon yang di tangan itu menjadi sangat jelas ya. Ya, kebenaran tentang pohon itu menjadi sangat jelas. Tetapi ia mencegah tidak mencegah Hawa dan Adam untuk menggunakan hak dan kebebasannya mereka untuk melanggar ataupun untuk taat. Dia tidak memaksakan. Oke. Allah tidak akan bertindak berbeda dengan kita pada hari ini. Maka ia menjanjikan kebenaran tentang Allah dan dosa dan berkata ya dikatakan mereka apapun yang kita yang ditunjukkan Tuhan kepadamu, apa yang kamu lakukan. Jadi kita harus memilih ya. Jadi sama halnya ketika kita berada di dalam cawan lebur. Kadangkala cawan lebur itu ada justru bahwa kita belum menaati ataupun bertobat dari dosa-dosa kita. Agar kita bekerja dalam hal yang seperti ini, kita harus kita harus memilih untuk menggunakan pintu pertobatan dan ketaatan agar kuasa Allah itu mengubah kita. Jadi kita harus menggunakan hak untuk memilih itu dan Tuhan memberikan kesempatan ini dari kita. Oke. Kemudian di mana di dalam Alkitab bahwa Tuhan akan menolong kita membuat keputusan yang sehat. Kita coba lihat di dalam Mazmur 32 ayat 8, Yeremia 33 ayat 3. Silakan. Siapa ini, Melin? Dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh kepadamu. Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal yang tidak kau ketahui. Terima kasih. Jadi kita tahu bahwa Roh Kudus menolong kita untuk membuat keputusan yang sehat. Ya, aku hendak mengajar ya kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Jadi Roh Kuduslah yang menuntun kita. Ya, aku hendak memberi nasihat. Ya. Jadi itu satu hal yang sangat penting. Roh Kudus menuntun kita dengan segala macam cara, ya, melalui buku, melalui pendeta, melalui guru sekolah sahabat, ya. Baik, kita oke. Tiba kepada yang berikut. Nah, ini adalah pertanyaan untuk saudara-saudara pikirkan, ya, diskusikan. Keyakinan apakah yang Roh Kudus telah berikan kepadamu untuk membuat keputusan yang sehat dalam hidupmu? Ya. Jadi Anda pikirkan Roh Kudus yang bagaimana yang telah yang menolong Anda, ya. Jadi sebetulnya Roh Kudus kan menuntun kita setiap hari. Jadi langkah-langkah yang kita buat itu kita harus kita penuhi, ya. Satu waktu, ya, saya berpikir bagaimana ya pagi-pagi ya bangun. Ingat, waktu pagi adalah satu waktu di mana bagus kita mendapatkan inspirasi, di mana Roh Kudus itu boleh bekerja dengan kuat sebelum kita terlalu capek. Kadang-kadang malam hari kita sudah kecapaian. Pagi-pagi muncul ya ide-ide, pikir bagus kalau kita punya Hope Channel Indonesia. Itu ide datang ya. Bagus kita memulai panti asuhan, ya. Mulai panti asuhan. Kemudian ide ini diberikan kepada teman-teman dan sebagainya. Akhirnya kita mempunyai Yayasan Advent Peduli Indonesia. Jadi Roh Kudus berbicara kepada kita untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Pikir, wah, ini anak kami meninggal, mungkin untuk mengingat ini, anak kami dan menolong orang, kita mulai apa yang disebut Andrew Kuntara Memorial Scholarship Funds. Jadi menolong sudah cukup banyak yang mendapatkan pertolongan daripada dana tersebut. Jadi Roh Kudus memberikan kepada kita keputusan untuk dibuat. Baik, keputusan yang sehat, apa yang sangat perlu pada saat adanya penderitaan? Anda diskusikan. Salah satu adalah untuk menerima penderitaan itu sebagai suatu ujian, ya, kesempatan untuk menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan. Atau itu adalah keputusan di mana kita harus bergantung kepada Tuhan daripada bergantung kepada manusia. Ya.
atau ini adalah waktu di mana kita bisa menolong akan orang lain yang mempunyai penderitaan yang sama. Jadi saudara-saudara sekalian, kita perlu membuat suatu keputusan ya di dalam segala situasi, termasuk di dalam penderitaan sekalipun. Baik, pengharapan apa yang tersedia bagi kita pada saat kita merasa lemah dan berkompromi dalam membuat keputusan sehat? Silakan Filipi ya 2 ayat 13. Baik, Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Oke. Galati 2:20. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Baik, sementara Roh Kudus tidak memaksa, ya, tetapi Dia menuntun kita, ya. Kemudian kita mempunyai pilihan dan ada suatu pengharapan oleh sebab apa? Allah itu membantu kita bekerja, ya, supaya kita menurut akan kehendak-Nya sesuai dengan kerelaannya. Jadi kalau Tuhan bekerja dalam diri kita, maka kita mempunyai sukacita untuk bekerja, untuk melayani ataupun juga untuk bekerja untuk Tuhan. Tetapi kita tetap punya pilihan, ya. Apakah itu yes or no, ya. Tetapi kuasa Tuhan itu begitu kuat untuk bekerja di dalam diri kita masing-masing. Baik. Sementara pengharapan satu-satunya dalam hidup adalah kasih karunia Allah. Mengapa keputusan dan dari kemauan kita sangat penting? Silakan kembali, ini berdasarkan ayat inti, tetapi kita lihat ayat sebelumnya. Kolose 1:28 dan 29. Dan Yosua 24 ayat 15. Silakan Meli. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini adalah satu ayat yang sangat penting sekali dari Yosua ataupun juga dari Paulus, ya. Jadi Tuhan bekerja, ya, namun harus ada suatu pilihan dalam diri kita, ya, dan kita perlu ya memilih dengan tepat yang sehat, ya, sesuai dengan suara Roh Kudus dalam diri kita. Dan kalau kita tidak mau mendengar suara Roh Kudus, maka suara Roh Kudus itu makin lama bisa makin lemah sampai akhirnya tidak merasakan lagi suara itu. Jadi itu satu hal yang berbahaya. Baik, bagaimana sampai orang mempunyai keputusan yang salah sementara Roh Kudus ataupun kehadiran Allah dapat menyanggupkan seorang untuk membuat keputusan yang sehat? Boleh coba lihat di dalam Lukas 13 ayat 34 dan Amsal 14 ayat 12. Lukas 13 ayat 34. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Jadi bagaimana orang masih tetap memilih sesuatu yang salah? Ya, dengan sendirinya oleh sebab merasa bahwa mereka itu benar. Itu orang-orang Farisi, ya, merasa begitu benar dan oleh mereka merasa bahwa kebenaran itu oleh sebab mereka punya apa? Usaha, ya. Jadi kalau misalnya orang sudah merasa bahwa dia itu benar, ya, dan merasa sombong dengan kebenarannya, maka itulah yang menyebabkan seorang itu mengeraskan akan hati. Saya ingat tulisan Roh Nubuat yang mengatakan keadaan yang paling harus dikasihani, ya,
adalah keadaan di mana seorang itu sudah merasa benar. Ya, dia yang paling benar. Ya, itu adalah satu keadaan yang paling dikasihani oleh sebab dia tidak mau lagi mendengar suara Tuhan. Ya, oke. Kita masuk kepada bagian 2. Bahaya membuat keputusan berdasarkan perasaan. Bagikan kisah dalam Alkitab dari mereka yang membuat keputusan berdasarkan perasaan daripada mengikuti bimbingan Tuhan. Ya, kita ingat pengalaman daripada Hawa. Ya, dia merasa bahwa dia benar sebab dikatakan itu buah itu mendatangkan akan kebaikan kepadanya. Begitu indah. Ya. Kemudian Adam ya oleh sebab perasaan sayang kepada istrinya ikut saja untuk mengikuti jejak istrinya. Istri Ayub ya juga berdasarkan perasaan oleh sebab dia emosi sekali kenapa Ayub itu tetap setia dan juga oleh sebab mungkin berbagai macam malapetaka yang dialami. Begitu juga Samson. Ya, apa yang terjadi dengan Samson, dia melihat akan seseorang yang cantik maka dia langsung katakan kepada orang tuanya, saya mau kawin dengan dia. Ya. Satu artinya hanya berdasarkan perasaan saja. Petrus ya waktu marah atau emosi dan sebagainya kadang-kadang cepat sekali untuk bertindak. Nah, itulah yang sering terjadi kepada kita masing-masing juga ya. Nah, mengapa kita dapat tergoda untuk membuat keputusan berdasarkan perasaan pada saat dalam penderitaan ya. Diskusikan ya kadang-kadang oleh sebab kita merasa kenapa Tuhan yang begitu mencintai kita kok tetap membiarkan kita mengalami penderitaan ini. Oke. Kemudian jadi kita dapatkan kadang-kadang kita merasa bahwa kita benar, kemudian dalam penderitaan kita jadi emosi, kemudian kita tidak berpikir lurus ya. Kenapa? Oleh sebab membuat keputusan berdasarkan perasaan ya, tidak lagi rasional ya. Dan kalau seorang mengambil keputusan dengan perasaan, kadang-kadang seorang itu bisa menyesal. Ya, sama seperti orang-orang muda, kan sering ambil keputusan dengan perasaan saja, kemudian akhirnya menyesal. Ya, terjadi berbagai macam masalah. Jadi apalagi dalam penderitaan sering kita terjadi demikian, ya itu bisa didiskusikan. Kemudian membuat keputusan di bawah tekanan, sekalipun kita dapat mengetahui apa yang benar dan melatih keinginan kita untuk melakukan yang benar, tetapi ketika kita berada di bawah tekanan, akan sangat sulit untuk tetap berpegang pada Allah dan janji-janjinya. Karena kita lemah dan takut. Ya. Kemudian, salah satu kekuatan tentang orang Kristen adalah ketekunan, kemampuan untuk terus maju meskipun ada keinginan mau menyerah. Itu kita akan bahas tentang ketekunan sebentar. Salah satu contoh ketekunan yang terbesar dalam tokoh di dalam Alkitab adalah Yakub, dan pelajaran pelajaran kita di sekolah sahabat membahas tentang Yakub. Okay? Dan apa yang kita bisa pelajari dari Yakub? Bertahun-tahun sebelumnya, Yakub telah menipu saudaranya laki-laki Esau dan ayahnya yang memberinya hak sulung. Dan sejak itu dia berlari karena takut akan keinginan Esau untuk membunuhnya. Kemudian meskipun dia telah diberikan janji-janji indah tentang tuntunan dan berkat Allah dalam mimpinya tentang tangga yang mencapai surga, tetapi dia masih takut. Ya, Yakub sangat membutuhkan jaminan Allah bahwa dia diterima dan bahwa janji-janji yang dibuat kepadanya bertahun-tahun sebelumnya masih benar ketika dia melawan seorang yang sebenarnya adalah Yesus sehingga pangkal paha Yakub terkilir. Sejak saat itu, Yakub sudah tidak mungkin untuk bertarung karena rasa sakit terlalu menyiksa sehingga ia melakukan perubahan dari berjuang menjadi bertahan. Terus dikatakan Yakub bergantung kepada Tuhan Yesus melalui rasa sakit yang tak tertahankan sampai dia menerima jaminan berkat-Nya. Sampai Yesus berkata kepadanya, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Jadi itulah ketekunan yang didapatkan, yaitu tetap bergumul ya dalam perjuangan di tepi sungai Yabok tersebut. Ketekunan ini adalah satu hal yang sangat penting dalam pengalaman kita di dalam berdoa.
Oke. Jadi bahkan dikatakan ya salah satu anjuran ya kalau Anda berdoa sesudah selesai amin jangan cepat bangun tetapi dengar dulu suara Tuhan bahwa Tuhan menjawab doa Anda ya sesuai dengan kebesaran kasih karunia-Nya. Pengalaman bertekun di dalam doa, bertekun di dalam pergumulan kita adalah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan. Baik, adanya berkat di balik penderitaan. Berkat Yakub datang karena ia bertahan melalui rasa sakit yang seharusnya juga kita juga mestinya demikian. Allah mungkin juga membuat pangkal paha kita terkilir, kemudian memanggil kita untuk berpegang erat padanya melalui rasa sakit itu. Kadangkala Allah membiarkan bekas luka yang menyakitkan itu terus berlanjut sehingga Yakub masih terpincang-pincang saat bertemu saudaranya. Untuk penampilan luar itu adalah kelemahan, tetapi bagi Yakub adalah indikasi kekuatannya, yaitu tetap bertekun kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Jadi kalau kita mengalami suatu penderitaan dalam hidup, ya biarlah itu menjadi suatu kesempatan di mana kita dapat lebih bergantung kepada Tuhan. Baik, ini mengenai masalah keputusan berdasarkan perasaan. Maka pelajaran kita mengatakan begini, salah satu musuh terbesar dari keinginan kita adalah perasaan kita sendiri. Kita hidup dalam budaya yang dibombardir dengan gambar dan musik yang dapat langsung menarik indera kita, memicu emosi kita, kemarahan, ketakutan, atau nafsu tanpa kita sadari. Kenapa? Itulah yang kita lihat ya melalui panca indera dan sebagainya yang mempengaruhi kepada kita masing-masing. Sehingga kita sering mengambil keputusan hanya berdasarkan suatu perasaan. Bahwa perasaan menjadi sangat terlibat dalam pengambilan keputusan kita, sekalipun perasaan tidak selalu buruk. Tetapi betapa sering perasaan tidak ada hubungannya dengan apa yang benar ataupun yang terbaik. Karena ada tertulis bahwa perasaan dapat membohongi kita. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Yeremia 17 ayat yang ke-9. Ya. Jadi kalau berdasarkan perasaan, itu adalah satu pilihan yang salah. Bahwa perasaan itu juga dapat menciptakan gambaran yang salah tentang kenyataan. Menyebabkan kita membuat pilihan yang buruk dan menjebak kita pada cawan lebur buatan kita sendiri. Ya. Jadi itu menderita oleh sebab kesalahan kita, ya. Oleh sebab saya perlu banyak teman, ya. Jadi untuk mempunyai banyak teman, teman-teman suka untuk minum-minum, ya enggak apa-apa kan hanya minum-minum alkohol sedikit, ya. Kenapa? Jadi mau supaya banyak teman. Kemudian akibatnya oleh sebab pilihan itu kita sakit misalnya. Kita punya tersang, kita punya hati. Ya, sirosis. Ya. Jadi kita membuat cawan lebur sendiri, kita menderita oleh sebab kesalahan kita sendiri. Ya, itu bahaya sekali keputusan yang salah. Baik, kita coba masih bahas tentang bahaya buat keputusan berdasarkan perasaan. Bagaimana Yesus memberikan teladan dalam berdoa agar dapat membuat keputusan sehat dengan bimbingan Roh Kudus, walaupun kita mendapat tekanan untuk membuat keputusan yang lain. Matius 26 ayat 39, sebetulnya ada ayat-ayat yang lain, tetapi saya pilih satu saja di sini. Silakan. Matius 26 ayat 39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang engkau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Ya, ini satu hal yang sangat penting sekali. Ya, jikalau kiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang bukan lagi, melainkan seperti engkau kehendaki. Ya, kehendak Tuhan yang jadi. Sebab kadang-kadang cawan itu diberikan, artinya cawan penderitaan, itu diizinkan datang kepada kita untuk kebaikan kita sendiri, supaya kita dapat bertumbuh di dalam iman, ya, dalam tabiat dan sebagainya. Jadi itulah sebabnya, ya, kita
Berdoa biarlah kehendak Tuhan yang jadi, oleh sebab kita tidak bisa memaksakan Tuhan dan Tuhan mengetahui mana yang terbaik untuk kita. God's way is the best way. Kadang-kadang dia mengizinkan penderitaan untuk pertumbuhan kerohanian kita sendiri. Baik. Nah, bagikan pengalaman bagaimana Anda membuat keputusan yang tidak sehat berdasarkan perasaan. Bagaimana Tuhan menyelamatkan Anda dalam situasi yang tidak sehat itu. Apakah Anda punya pengalaman, bisa bagikan dan sebagainya, ya. Dalam kehidupan Anda, kadang-kadang seorang bergaul dengan seorang yang misalnya tidak seiman, ya. Hanya oleh perasaan, aduh saya sudah sayang sekali sama dia dan sebagainya, ya. Tetapi Tuhan menyelamatkan Anda supaya jangan sampai perasaan, artinya mengambil keputusan dengan perasaan, yaitu apa? Ya, bimbingan-bimbingan yang diberikan, dan kita sering sekali mendapatkan orang-orang yang demikian, ya. Tuhan memberikan bimbingan, ya, mungkin melalui pendeta, melalui orang tua dan sebagainya, supaya kita jangan sampai emosi, ya, ke yang terjadi. Oke, kita masuk kepada bagian ketiga, membuat keputusan sehat dengan harga mahal, ya. Termasuk di sini adalah mengambil keputusan dengan tekun, artinya mempertahankan itu, ya, dengan penuh ketekunan, ya, kesetiaan. Nasihat apakah yang Yesus berikan dalam khotbah di bukit dalam membuat keputusan yang sehat walaupun harus berkorban? Baik, Matius 5:27-30. Kamu telah mendengar firman, jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta mengingini sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Baik, terima kasih. Kemudian kita coba lihat tindakan radikal. Tindakan radikal diperlukan bukan karena Allah telah menjadikan kehidupan orang Kristen itu sulit, tapi juga karena diri dan budaya kita telah menyimpang jauh dari rencana Allah bagi kita. Ya, kadang-kadang kita harus membuat satu tindakan radikal. Kemudian kita coba lihat di sini, Yesus tidak bermaksud agar kita mencongkel mata kita. Apakah undangan Tuhan kepada mereka yang bergumul dalam pikiran tindakan yang tidak layak? Ya, di sini kita coba lihat beberapa maksud Tuhan sesuai dengan pelajaran ini. Yesus sama sekali tidak memanggil kita untuk menyakiti tubuh kita secara fisik, ya. Sebaliknya, dia memanggil kita untuk mengendalikan pikiran kita dan kemudian tubuh kita, tidak peduli berapapun harganya, ya. Kita harus mengendalikan, ini poin, mengendalikan pikiran, kemudian tubuh kita, tidak peduli berapapun harganya. Matius 5:29-30 tidak mengatakan bahwa kita berdoa maka Allah akan segera menghapuskan kecenderungan berdosa dari kehidupan kita. Walaupun kadang-kala Allah dengan murah hati melakukan ini untuk kita, tetapi seringkali dia memanggil kita membuat komitmen radikal untuk melepaskan sesuatu atau mulai melakukan sesuatu yang mungkin tidak ingin kita lakukan sama sekali. Namun tetap saja sebuah cawan lebur terjadi. Dan bahkan semakin sering kita membuat pilihan yang benar, maka semakin kuat cawan lebur itu jadinya, dan atau semakin lemah kuasa pencobaan dalam hidup kita. Betapa sering kita harus betul-betul membuat komitmen radikal. Jadi misalnya seorang yang punya kebiasaan untuk merokok, ya, apa yang harus dibuat? Buang semua rokok-rokok. Itu kan merupakan satu keputusan yang radikal. Buang, mungkin dia mempunyai banyak sekali minuman keras, ya. Jadi buang semuanya daripada apa? Membahayakan tubuh kita. Allah terkadang menggunakan cawan lebur untuk menarik perhatian kita ketika ada banyak gangguan bising di sekitar kita. Di dalam cawan lebur itulah kita menyadari bahwa jauhnya kita telah menyimpang dari Allah.
Cawan lebur tersebut mungkin adalah panggilan Allah bagi kita untuk membuat keputusan radikal untuk kembali ke rencana Bapa bagi kita. Jadi saya katakan orang yang oleh sebab pelanggarannya maka ia telah menderita suatu penyakit. Ya, kita sebutkan saja misalnya penyakit kelamin oleh sebab pelanggarannya, maka itu menyebabkan itu kan sakit ya. Ya, saya tidak tahu bagaimana sakitnya, tetapi orang kan menderita sakit ya. Tetapi itu boleh merupakan satu cawan lebur, kemudian itu merupakan satu panggilan daripada Allah untuk membuat keputusan radikal untuk kembali kepada rencana Tuhan. Oh, itu sudah salah saya kalau begitu ya. Sudah salah ya. Jadi kita memulai sesuatu satu hidup yang baru. Oke. Kecanduan kepada hal yang tidak layak pada internet sudah seperti epidemik sekarang ini. Nasihat apakah yang akan Anda berikan kepada seorang teman yang bergumul dengan adiksi di internet? Waktu hanya dengan internet, ya, kemudian shopping dengan internet, kemudian pornografi melalui internet, ya. Jadi kalau ini terjadi, nasihat apa yang Anda berikan? Ya. Saya percaya bahwa untuk mereka yang punya kelemahan ini harus sibuk dengan hal yang lain, ya. Sibuk dengan yang lain, jadi internet itu harus digunakan adalah untuk pertumbuhan kerohanian daripada untuk hal-hal yang bersifat negatif, ya. Sebab kalau misalnya seorang terpengaruh dengan pornografi akan mempunyai berbagai macam masalah-masalah di dalam rumah tangga dan sebagainya. Baik, bagikan pengalaman bagaimana Allah telah memberikan kuasa kepadamu untuk membuat keputusan yang sehat walaupun harus mengorbankan sesuatu. Ya, kalau misalnya Anda mendapatkan suara Tuhan untuk membantu panti asuhan, misalnya, itu kan menghasilkan suatu apa? Anda harus mengorbankan sesuatu, ya, yaitu membantu akan panti asuhan dengan dana yang Anda miliki, ya. Kadang-kadang Anda mempunyai suatu komitmen untuk menolong seseorang, maka diperlukan sesuatu korban, ya. Jadi banyak hal contoh-contoh yang dapat dibuat di sini. Baik, kesimpulan, Roh memberikan bimbingan, ya, agar manusia sadar akan dosanya dan mempunyai pilihan yang sehat dan sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu kebenaran. Dan saya selalu ulangi ini, kebenaran adalah Yesus Kristus, Yohanes 14 ayat 6, dan kebenaran adalah firman Allah, Yohanes 17 ayat 17, dan kebenaran adalah hukum Allah, Mazmur 119 ayat 30. Walaupun Roh Kudus membimbing kita dalam kebenaran, namun Roh Kudus tidak akan memaksakan kemauannya. Tuhan memberikan hak memilih dan kita bisa memilih untuk membuat keputusan yang sehat. Sering manusia mempunyai keputusan yang salah oleh sebab keputusan yang berdasarkan perasaan. Akibatnya manusia harus menderita akibat keputusan salah tersebut. Pilihan yang sehat akan memberikan berbagai berkat. Bila kita memilih untuk mempunyai keputusan yang sehat, kita dapat menikmati akan berkat-berkat tersebut. Ya. Saya merasakan berkat-berkat Tuhan oleh sebab menerima kebenaran. Ya. Pilihan yang terbesar dalam hidup saya mungkin adalah menerima Yesus, kemudian dibaptiskan, mengikuti akan rencana Tuhan, dan menikmati akan berbagai macam berkat sampai sekarang ini. Ya. Diperlukan komitmen dan ketekunan dalam menghadapi tantangan hidup agar tetap tegar dalam masa penderitaan sekalipun. Jadi kalau kita sudah memilih yang benar, diperlukan komitmen dan ketekunan untuk tetap bertahan di dalam kebenaran itu. Yesus adalah teladan seorang yang tetap setia kepada Tuhan di bawah tekanan yang besar sekalipun. Sebab komitmen dan ketekunannya kepada Allah Bapa, ya, jadi doa Yesus di Getsemani merupakan teladan untuk kita semua. Ya, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tetapi ya kehendak-Mu lah yang jadi. Oke, baik. Ini bagian Peggy yang membaca ya, silakan. Testimonies for the Church, jilid 5, halaman 515. Kemauan ini yang membentuk faktor sangat penting dalam karakter manusia. Pada saat kejatuhan sudah diberikan dalam kendali iblis. Dan sejak saat itu dia telah bekerja dalam diri manusia untuk keinginan dan kesenangannya sendiri. Namun itu untuk kehancuran total dan kesengsaraan manusia. Oke, ya.
Jadi pentingnya kemauan, ya, membentuk faktor yang sangat penting dalam karakter manusia. Jadi kita harus punya kemauan, ya, dan memilih, ya, dengan tepat. Kemudian Testimonies for the Church volume 5 halaman 316. Agar dapat menerima pertolongan Allah, manusia harus menyadari kelemahan dan kekurangan-kekurangannya. Ia harus menyerahkan pikirannya kepada perubahan besar yang akan dilaksanakan di dalam dirinya. Ia harus sadar untuk ambil bagian dalam usaha dan doa yang sungguh-sungguh serta tekun. Adat serta kebiasaan-kebiasaan harus ditinggalkan. Dan hanyalah oleh usaha yang disertai tekad untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang menyelaraskan diri kepada prinsip-prinsip yang benar, kemenangan itu akan diperoleh. Banyak orang tidak pernah sampai kepada kedudukan yang sebenarnya mereka dapat capai. Oleh sebab mereka menunggu Allah untuk melakukan bagi mereka sesuatu yang Ia telah berikan kuasa bagi mereka untuk dapat melakukannya. Semua orang yang ingin menjadi layak untuk pelayanan harus dilatih oleh disiplin mental dan moral yang paling ketat. Dan Allah akan menolong mereka untuk menggabungkan kuasa ilahi dan usaha manusia. Oke, poin yang sangat penting, ya. Jadi Tuhan berikan pilihan dan kita harus belajar untuk selalu memilih yang benar. Mungkin lebih banyak kita memilih, maka ya makin lama kita makin kuat. Jadi perlunya kita harus melalui latihan dan disiplin mental dan moral yang paling ketat, ya. Hal yang sangat penting sekali untuk hidup, ya. Salah satu hal yang bagus, ya, Anda pernah yang bagus Anda buat adalah mendisiplin diri untuk puasa. Jadi puasa, mereka yang gula darahnya tinggi atau mereka yang mungkin berat badannya agak besar, ya, maka puasa merupakan salah satu cara yang baik sekali untuk mengurangi berat badan dan juga mengurangi akan gula darah. Apalagi banyak orang yang mempunyai masalah diabetes dan sebagainya, ya, puasa merupakan satu hal yang sangat penting untuk hidup. Dan untuk itu perlu disiplin, kan? Kadang-kadang kita rasa lapar dan sebagainya. Tetapi itu adalah membuat kita dapat lebih sehat. Oke. Nah, baik, aplikasi. Pertanyaan, keyakinan apakah yang telah Roh Kudus berikan kepada Anda pada masa lalu? Apakah Roh Kudus masih berbicara kepada Anda sekarang ini? Berikan pengalaman Anda. Ini adalah untuk share bersama-sama, ya. Dan saya sudah share sebagian. Pilihan apakah yang Anda telah buat oleh sebab mendengar suara Roh Kudus, ya. Jadi apakah pilihan kita, ya. Ini satu hal yang sangat penting. Roh Kudus akan selalu memimpin kita, ya. Sebab itu ada satu orang yang berkhotbah, itu Kisah Rasul-Rasul pasal 29, ya. Jadi khotbah Kisah Rasul-Rasul pasal 29. Apa itu? Kan Alkitab hanya bicara tentang Kisah Rasul-Rasul pasal 28. Ya, pekerjaan Roh Kudus itu masih berjalan sekarang, dan itulah kesaksian hidup kita di bawah pimpinan Roh Kudus. Kesaksian Kisah Rasul-Rasul pasal 29. Kemudian, bagaimana Anda mengetahui bahwa Anda telah membuat keputusan berdasarkan perasaan atau berdasarkan suara Roh Kudus? Sesuatu yang sesuai dengan Alkitab ataupun dengan Roh Nubuat, maka itu adalah sesuatu yang sesuai dengan suara Roh Kudus yang berbicara kepada kita. Jadi itu dasar yang sangat penting, di samping mungkin nasihat daripada pendeta yang berdedikasi atau orang tua yang takut akan Tuhan, itu boleh memberikan satu bimbingan berdasarkan pengalaman hidup di dalam Tuhan. Apakah pilihan praktis yang Anda dapat buat yang akan membantu Anda untuk lebih setia kepada Tuhan? Pilihan setiap hari, pilihan membaca Alkitab, pilihan mendengar firman Allah melalui video-video di YouTube. Banyak sekali di YouTube yang kita bisa dengar khotbah-khotbah yang bagus dan sebagainya. Itu adalah suatu pilihan yang akan membawa kita untuk lebih setia kepada Tuhan. Oke. Baik, saya rasa itu adalah pelajaran kita, dan sekarang kita boleh Ya.
Baik, terima kasih Pendeta sudah membawakan pelajaran yang begitu baik untuk kita diskusikan besok di jemaat kita masing-masing ya. Dan saat ini Nah, saya mau sampaikan sebelumnya jam 7.45 ya, saya harus berangkat ke mobil untuk mulai mengadakan perjalanan ya. Jadi jam 7.45. Oke. Jadi kalau masih belum selesai pertanyaannya, maka saya akan ikuti dari mobil ya. Jadi saya kasih tahu lebih dahulu oleh sebab saya ada physical check up hari ini. Ya. ya. Oke, Oke. untuk sesi tanya jawab ini masih ada 20 menit ya, Pendeta ya. Artinya walaupun saya di mobil bisa tanya jawab, saya akan pakai HP ya. Oke, boleh. Baik, kita akan segera masuk kepada sesi berikutnya yaitu tanya jawab. Dan di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan. Saya akan bacakan berdasarkan urutan yang masuk ya, yang terlebih dahulu. Pertanyaan dari Ibu Wuyung. Shalom, selamat sahabat Ibu Peggy dan Pak Pendeta Kuntara. Selamat sahabat juga. Saya mau bertanya, apa yang dapat kita lakukan agar kebebasan memilih kita gunakan sebaik-baiknya dan sesuai dengan kebenaran? Apa yang dapat kita buat agar komitmen dalam mengikut Yesus dapat dipertahankan dan ditingkatkan? Apakah waktu dan usaha yang kita dapat lakukan agar roh Allah yang tak terbatas itu dapat bekerja dalam kehidupan kita? Oke, terima kasih. Kita akan gunakan kebebasan memilih, ya, itu dan sebaik-baiknya kalau kita cukup peka kepada suara Tuhan. Kepekaan suara Tuhan itu diperoleh melalui firman Allah dan melalui doa kita. Ya. Lebih banyak berdoa, lebih banyak kita merenungkan akan sabda Allah, maka sabda firman Allah itu begitu sering berbicara kepada kita, sehingga dalam masa pencobaan, pada saat kita membuat suatu pilihan, maka suara Tuhanlah yang berbicara kepada kita. Kita akan lebih peka. Tetapi kalau kita tidak pernah mendengar suara Tuhan, maka suara yang lain yang akan berbicara kepada kita, sehingga pilihan kita akan pilihan yang salah. Jadi itulah sebabnya kita selalu menekankan ambil waktu dengan Tuhan. Ya, kalau Anda dalam kendaraan dengar firman Tuhan, ya, Anda di rumah dengar firman Tuhan, ya, jadi lebih sering mendengar firman Tuhan, kita dapat lebih peka untuk mendengar dan artinya lebih peka untuk membuat pilihan yang tepat. Kemudian untuk demikian juga dengan komitmen ya di dalam mengikuti Yesus untuk dapat dipertahankan dan ditingkatkan ya adalah ditambah lagi ya sesudah kita mendengar firman Tuhan dan banyak berdoa, maka Anda harus mengikuti akan firman Tuhan itu, termasuk misalnya di dalam melakukan kegiatan pelayanan ya, maka komitmen itu akan bertambah ya, artinya ditingkatkan ya. Jangan Anda mengeraskan hati pada saat ada suara Tuhan yang katakan tolonglah orang itu, saudara kita itu ya dia dalam keadaan lemah ya. Jadi kalau misalnya kita mengeraskan hati, dia kan harus berusaha, dia ada familinya ya, maka itu Anda mengeraskan hati untuk menolong orang. Tetapi kalau misalnya ada orang yang membutuhkan pertolongan ya, maka kita harus selalu siap untuk menolong. Itu meningkatkan kita punya ketekunan di dalam Tuhan. Baik, apakah waktu dan usaha agar kita lakukan agar roh Tuhan yang tak terbatas dapat bekerja? Ya, kembali ya dengan prinsip 3 perkara yang saya sebutkan tadi ya, yaitu tetap berusaha, tetap mendengar firman Tuhan, ya, merenungkan firman Tuhan, tetap berdoa dan tetap melaksanakan pekerjaan Tuhan, ya, maka roh itu dapat lebih berkelimpahan bekerja dalam diri kita. Tetapi kalau kita mulai melalaikan akan suara Tuhan, maka suara Tuhan itu makin lama makin lemah, ya.
Jadi akhirnya sampai Anda tidak dengar lagi suara Tuhan. Ya, itu kalau kita sudah tidak dengar suara Tuhan, itulah yang disebutkan di dalam buku Matius 12 tentang dosa yang tak berampun. Sebab kan Tuhan bekerja dalam diri kita dengan firman-Nya, ya. Kalau dengan rohnya. Kalau kita sudah menyangkal akan roh Tuhan, maka itu adalah satu dosa yang tidak berampun. Jadi untuk supaya lebih berkuasa itu firman dalam diri kita, atau Roh Kudus berbicara dalam diri kita, maka kita harus selalu mendengar dan menurut ya akan apa yang telah dikatakan oleh Roh Tuhan dalam hidup kita. Baik, mudah-mudahan itu menolong. Baik, terima kasih Pendeta. Pertanyaan berikutnya dari Dr. Raymond Andrew Sakul. Selamat sahabat pendeta, izin bertanya. Kemauan adalah kunci. Pertanyaan pertama, bagaimana saya bisa menguasai kemauan saya dan takluk kepada kemauan Allah? 2, bagaimana merebut kembali kemauan yang sudah dikuasai si jahat agar bertobat dan kembali kepada Bapa? Pertanyaan ketiga, bagaimana bisa hidup seperti Yesus yang berdoa, jadilah kehendak-Mu? Oke. Bagaimana saya bisa menguasai kemauan saya, takluk kepada kemauan Allah, ya. Jadi kebetulan Anda seorang dokter, ya. Saya ingin katakan juga salah satu adalah tubuh yang sehat, ya. Kenapa? Tuhan itu berbicara kepada kita melalui syaraf-syaraf yang sangat peka, ya. Kita punya neuron, ya. Syaraf-syaraf Tuhan berbicara kepada kita, ya. Tuhan berbicara kepada kita punya frontal lobe, ya, lobus frontalis, ya. Jadi kalau misalnya kita itu misalnya sambil contoh saja minum minuman keras, ya, maka kan banyak sekali sel-sel syaraf itu, ya, yang mati akibatnya, ya, sehingga ya, menyebabkan kita tidak bisa berpikir dengan baik. Ya. Jadi kemauan kita itu menjadi sangat lemah, ya, oleh sebab kita punya kesehatan yang terganggu. Itulah sebabnya yang harus dianjurkan adalah ya olahraga sehat supaya pembuluh darah itu artinya peredaran darah itu lancar, ya, kuat dan sebagainya. Kemudian menghirup udara segar, oksigen masuk ke kita punya hemoglobin masuk sampai kepada saraf-saraf yang terkecil, otak yang kecil sekalipun. Jadi kita harus membuat kita punya sehat, makanan yang sehat, tetapi yang merusak justru adalah seperti kopi. Itu bisa mengganggu kita punya lobus frontalis dalam membuat keputusan yang tepat. Kuasa kemauan itu adalah kita punya lobus frontalis. Kemudian untuk lebih peka lagi adalah apa? Firman Tuhan, berdoa, ya, itu adalah kemudian alam, ya, yang indah, ya, oleh sebab kita bisa dapatkan udara segar, ya, suasana yang penuh dengan istilahnya ions dan sebagainya. Jadi ini menyebabkan kita punya lobus frontalis ini sehat dan punya kemauan yang kuat untuk menurut oleh sebab suara Tuhan yang begitu peka kita dengar. Oke, sebab kita sehat. Ya. Baik. Kemudian merebut kembali kemauan yang sudah dikuasai oleh setan. Ya, kembali perlunya mengingatkan kepada orang yang telah dikuasai oleh kemauan yang salah, ya, bahwa ada resiko daripada setiap tindakan yang salah, ya. Jadi ada hukum akibat, sebab dan akibat. Ingat apa yang ditulis di dalam buku Galatia 6 ayat yang ke-7, ya, apa yang kita tanam itu juga kita tuai. Kemudian orang yang sudah melanggar hukum kesehatan, maka ia pun mempunyai suatu risiko, ya, melanggarkan hukum kesehatan. Jadi diingatkan akan ini, kadang-kadang Tuhan berbicara. Tuhan dapat berbicara melalui cawan lebur, yaitu penderitaan yang terjadi akibat pelanggaran yang dibuat oleh sebab ya kita menurut akan suara daripada setan, ya.
Jadi Mana lu? diingatkan tentang ini, ya, saya pernah sebutkan bahwa suffering is the echo of God's voice. Ya. Penderitaan itu adalah ya gaung daripada suara Tuhan. Jadi diingatkan kembali, kemudian kembali firman Tuhan, doa, ya, doa yang sungguh ketekunan menyebabkan kita bisa dapat menang dalam mengalahkan ini. Baik. Bagaimana bisa hidup seperti Yesus yang berdoa, jadilah kehendak-Mu. Ya, baik. Menyadari bahwa suatu penderitaan itu bisa berguna untuk kita, itu adalah satu poin yang sangat penting. Saya sebutkan berulang-ulang bahwa pengalaman kehilangan anak satu laki-laki satu-satunya itu satu hal yang sangat berat sekali. Tetapi apa yang kita harus buat? Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Ya. Dan kita punya pengharapan. Ya. Jadi kita tidak bisa hadapi dengan kuasa sendiri, tetapi Tuhanlah yang bisa menguatkan kita, ya. Dan kita boleh berkata kehendak Tuhan yang jadi, walaupun berat. Ya. Jadi ada seorang yang berdoa, sudah tua ini, umur 80 lebih. Ya Tuhan, ya saya sudah siap untuk mati, tetapi saya tidak menolak kalau masih tetap hidup, kalau ini kehendak Tuhan. Jadi biarlah kita tetap bersukacita dengan apa yang menjadi pilihan ya hidup kita dan pilihan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke, mudah-mudahan ini menjawab apa yang ditanyakan saudara Raymond ya. Ya. Baik, terima kasih Pendeta. Dan pertanyaan selanjutnya semoga menjawab ya Dr. Raymond. Dari Bapak Victor Lanes. Selamat sahabat Pendeta Kuntaraf dan Sister Peggy. Selamat sahabat juga. Ketika cawan lebur terjadi kepada istri Lot dan mantu Naomi yang bernama Orpa, ternyata mereka tidak mampu melewatinya dan akhirnya mereka gagal dan meninggalkan Tuhan. Mengapa Tuhan membiarkan mereka untuk tidak kuat menghadapi cawan leburnya? Bukankah Tuhan janji di Yesaya 41 ayat 10 bahwa Tuhan akan menolong dan bahkan membawa kemenangan bagi umat-Nya? Iya. Silakan Pendeta. Tuhan akan memberikan kemenangan bagi umat-Nya jikalau kita memilih untuk tetap setia dan tekun di dalam Tuhan. Ya. Jadi sementara Orpa ataupun juga istri Lot ini sudah memilih, tetapi mereka tidak setia dan tekun. Ya. Jadi kita harus mempunyai kesetiaan dan ketekunan kepada pilihan yang kita telah buat. Jadi rupa-rupanya Lot langsung ingat ya bahwa hartanya ada di belakang sana. Jadi dia ingat ya. Dia sudah memilih ikut tetapi masih ingat kepada yang di belakangnya. Akhirnya dia lihat ke belakang kemudian dia jatuh. Kemudian Naomi Orpa ya, wah kalau saya ikut dengan Naomi maka saya tidak ada harapan lagi untuk menikah, lebih bagus saya pulang kepada orang-orang Moab, mungkin saya ada kesempatan untuk hidup dengan lebih baik ya daripada harus melayani janda ini, yaitu Naomi. Jadi pilihan, itulah sebabnya pelajaran kita ini sangat penting sekali. Suara Tuhan membimbing kita, kita bisa memilih yang benar, namun diperlukan kesetiaan dan ketekunan supaya kita tetap bertahan. Jadi kenapa Tuhan membiarkan itu terjadi? Sebab Tuhan tidak mau memaksakan kemauannya. Ya. Kita tidak diciptakan sebagai robot ya, tetapi kita dapat memilih. Dan sesudah memilih, kita harus setia dan tekun. Kita harus ingat ini istilah, dikatakan, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, kemudian dari yang dipilih, sedikit yang setia dan tekun. Jadi, faktor ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Oke, silakan. Saya masih ada berapa menit. Iya, baik. Terima kasih Pendeta jawabannya dan semoga ini Bapak Victor Lanes semoga puas dengan jawabannya ya. Baik, dari Ibu Winnie Pesik. Apakah kita dapat berkata bahwa Yakub membuat cawan leburnya sendiri dengan terkilirnya pangkal pahanya? Ya, kita boleh katakan demikian ya, oleh sebab cawan lebur yang dialami oleh
Yakub banyak oleh sebab dia punya kesalahan sendiri. Dia sendiri yang tipu orang tuanya. Dia tipu akan Esau. Dan itu yang menyebabkan dia harus tinggalkan akan keluarganya oleh sebab dia diancam untuk akan dibunuh, ya. Jadi itu merupakan satu cawan lebur oleh sebab kesalahan yang telah dia buat. Namun satu hal yang istimewa adalah Tuhan dapat membuat itu sebagai suatu pelajaran untuk, ya, masa depan yang lebih baik, ya. Jadi kalau ia akhirnya boleh setia kepada Tuhan. Jadi oleh sebab pelanggaran apa semua, dia jadi akhirnya bisa kawin dengan orang yang berfamili dengan mamanya misalnya. Jadi jadi menikah dengan yang disetujui oleh orang tua dan sebagainya. Jadi cawan leburnya menjadi sesuatu perkara yang menguntungkan. Kemudian ya, waktu bergumul dekat Sungai Yabok itu, kita mengetahui bahwa dia terkilir, ya, dan jadi menderita. Itu adalah suatu cawan lebur. Tetapi dengan demikian maka justru dia dapat lebih bergantung kepada Tuhan. Ya. Dia dapat bertahan untuk mempunyai ketekunan, ya, dan itu merupakan suatu pelajaran untuk kita semua. Ya. Dan melalui pengalaman itu dia menyadari bahwa ia telah menang, tetapi Tuhanlah yang memberikan kemenangan baginya. Amin. Baik, selanjutnya dari Bapak Gunawan Cahyadi. Happy Sabat Pastor Kun, Sister Peggy and Friends. Happy Sabat juga Pak Gunawan. Izin tanya, apakah setiap keputusan yang diambil berdasarkan perasaan adalah sesuatu tidak tepat dan berakibat buruk-buruk ya? Ya, Bagaimana dapat dibedakan kualitas keputusan yang diambil berdasarkan perasaan terhadap yang diambil berdasarkan kuasa Roh Kudus? Oke, ini perasaan, ya, adalah seperti angin. Ya. Jadi angin bisa datang dan pergi, kan? Begitulah perasaan. Ya. Perasaan itu bisa datang dan pergi. Jadi dengan cepat sekali. Lain dengan prinsip ataupun sesuatu yang berpikir dengan rasio. Ya. Jadi kalau seorang membuat keputusan pada saat perasaan, ya, itu bisa menimbulkan sesuatu penyesalan. Ya. Jadi misalnya anak-anak muda, aduh saya sayang sekali sama gadis itu. Dia baru umur 17 tahun. Oke. Dia punya gadis itu, ya, umur 16 tahun. Saya sayang sekali cinta, ya. Sayang, ya, dia merasa betul-betul mencintai. Jadi akhirnya berpacaran, hubungan dengan dekat dan sebagainya, akhirnya jadi hamil terlanjur, ya. Sekarang apa yang terjadi? Dia harus mempunyai suatu cawan lebur, ya. Kenapa? Oleh sebab dia harus menjadi bapak dalam usia yang hanya umur 18 tahun. Ya. Jadi itu menanggung suatu resiko oleh sebab perasaan, mengambil keputusan berdasarkan kepada perasaan. Dan banyak orang yang sekarang mengambil keputusan yang berdasarkan perasaan tanpa perhitungan. Wah, saya akan punya untung besar ini, ya. Kalau saya investasi di sini, wah, banyak orang punya pengalaman. Kemudian investasi, jadi kepengen untuk berhasil, padahal itu adalah investasi bodong. Jadi hilanglah semua uang. Oke. Jadi kita tidak boleh mengambil suatu keputusan berdasarkan perasaan, sebab itu menimbulkan suatu akibat yang salah. Ya. Kita harus mempunyai pertimbangan sebelum mengambil keputusan yang tepat. Ya. Kemudian kualitas keputusan yang diambil berdasarkan perasaan terhadap yang diambil berdasarkan kuasa Roh Kudus, ya, dibedakan. Bagaimana? Ya, bedanya adalah, ya, dengan berdasarkan kuasa firman Tuhan. Itu kita mengetahui bahwa ini adalah kehendak Tuhan. Misalnya menerima Yesus sebagai juru selamat, itu adalah sesuai dengan firman Allah, dan itu mempunyai sesuatu kualitas yang lebih tinggi, sebab sesuatu perkara yang lebih kekal bukan hanya di dunia ini tetapi di dunia yang akan datang.
Ya. Daripada misalnya orang katakan, saya lebih bagus cari dunia. Jadi Tuhannya itu adalah materi, ya. Jadi dia cari Tuhannya adalah materi, ya. Kemudian oleh sebab Tuhannya adalah materi, dia mengejar akan materi. Dan oleh sebab mengejar materi, apa yang terjadi? Ya, dia lupa tidur, dia kerja terus, ya, maka jadi sakit-sakitan, uangnya terkumpul banyak, tetapi digunakan uang untuk membayar rumah sakit, ya, dan akhirnya yang dia dapat adalah batu nisan, ya. Dan bukan hanya itu, surga juga dia tidak ada harapan lagi untuk surga. Kenapa? Sebab materi yang diharapkan adalah materi di dunia ini. Jadi secara kualitas, ya, menurut akan Alkitab itu, kalau untuk saya lebih sehat secara tubuh, pikiran, dan rohani. Kemudian secara materi juga Tuhan memberikan janjinya, ya, kita akan selalu cukup. Bukan berarti kita kaya raya, paling sedikit kita, ya, masih bisa membantu pekerjaan Tuhan, ya, dan sebagainya. Jadi dan di samping itu kita punya pengharapan untuk masa depan, ya, yaitu walaupun mati sekalipun kita ada pengharapan untuk hidup untuk selama-lamanya. Jadi untuk saya, pilihan yang berkualitas sesuai dengan kehendak Tuhan itu adalah satu hal yang memberikan sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan di dunia dan di surga. Amin. Terima kasih Pendeta. Dan selanjutnya saya mau panggilkan yang raise hand di sini, Edwin Thomas. Kelihatan saya sudah harus siap-siap menuju ke Iya. mobil, ya. Jadi Boleh. saya coba buka Sambil- dulu melalui saya punya komputer. Iya. Oke. Silakan Edwin Thomas. Kalau Pendeta, nah ini pengalaman pribadi saya. Saya ini orang biasa-biasa, ya, tapi tanggung jawabnya besar juga untuk pekerjaan Tuhan ini. Nah, ternyata makin lama makin berat juga ini tanggung jawab ini. Nah, itu dia. Yang tadinya tanggung anak 1, 10, tapi sekarang udah lebih dari itu, sampai 68. Ini anak tanggungan ini. Nah, lalu mau buat juga sekolah sahabat cabang. Jadi bagaimana ini Pendeta? Mungkin ada nasihat atau pandangan yang bisa menguatkan saya. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Namun Pendeta lagi naik mobil nih. Coba pendetanya udah join belum? Ya, Pendeta sedang naik mobil, dia akan switch ke handphone. Baik, sambil menunggu Pendeta Kuntaraf, dan saya persilahkan Bapak James Tambuwun dengan pertanyaannya. Nanti dijawab ya setelah pendetanya sudah di mobil untuk saudara Edwin. Salam, selamat sahabat Ibu Peggy. Selamat sahabat, apa kabar nih Pak? Ya, baik. Pendeta dengar ini pertanyaan ini, kan? Iya. Saya mau tanya ini di penuntun guru ini bagian ketiga, disiplin rohani dan kasih karunia yang murah. Ini tulis begini, tentu saja Agustinus dan Luther mengajarkan keselamatan melalui takdir ilahi sebagai perayaan anugerah Allah yang luar biasa. Namun konsep ini telah membuat beberapa orang Kristen berpikir bahwa jika kita dipilih dan diselamatkan oleh Tuhan secara permanen, kita tidak dapat berpartisipasi sama sekali dalam proses keselamatan. Konsep ini juga disebut kasih karunia yang murahan. Bagaimana kita bisa keluar dari konsep ini? Dan kita kira kita sama sekali, kita sebagai orang Advent tentu merasa bahwa oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu sudah tertanam di dalam benak orang Advent, apalagi saya ini. Bagaimana saya bisa keluar dari itu, dari konsep yang salah ini? Itu pertama. Baru kedua ini komitmen yang radikal. Beberapa orang Kristen berpikir bahwa kekristenan identik dengan tidak adanya penderitaan dan masalah. Orang-orang Kristen lainnya memandang memang mengizinkan sejumlah kesusahan, tetapi beberapa banyak orang Kristen yang secara radikal
berkomitmen kepada Tuhan, kepada panggilannya untuk mengikuti Yesus kepada kerajaannya dan misinya dalam pertentangan besar antara Tuhan dan iblis, baik dan jahat. Dalam konteks ini meningkatkan penganiayaan terhadap orang-orang Kristen kontemporer di beberapa belahan dunia. Banyak orang Kristen merasa perlunya kesiapsiagaan yang lebih baik, bahkan radikal, untuk melewati masa-masa sulit. Periksa tingkat komitmen Anda kepada Tuhan dan kerajaannya. Rancangan skala komitmen pribadi. Berdasarkan skala Anda, apakah komitmen radikal bagi Anda? Sejauh mana Anda siap dalam komitmen Kristen Anda untuk melayani Tuhan dengan cara apapun yang Dia minta dari Anda? Pertanyaan saya, kan keselamatan itu kan kasih karunia, bukan usaha kita. Kan ini menyangkut dengan usaha, ya kan? Maksudnya action dari kita. Setelah kita sudah diselamatkan, kita lakukan. Tapi ini kalau kita tidak lakukan kan tidak selamat juga. Itu yang saya ingin tanya. Bagaimana saya bisa keluar dari pemahaman saya yang mungkin yang masih dangkal ini? Sebab menurut saya keselamatan itu kasih karunia iman dan penurutan. Nah, itu yang saya ingin keluar dari, kan kasih karunia itu bukan usaha kita, tetapi ini dituntut kita. Ini kan komitmen radikal bahkan. Itu dua pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak Pendeta. Saya lihat sudah ada di podium. Ya, baik, terima kasih Pak. Jadi sebenarnya pertanyaan sebaiknya langsung pada pertanyaan Pak, karena mendengarkan yang panjang lebar nanti jadi lupa apa yang ditanya. Namun demikian, Itu ya, coba tanya Pendeta. Apakah Pendeta mendengar suara? Halo, Pendeta Kuntara? Saya punya suara saya kedengaran enggak? Ya, kedengaran. Ya. Oke. Tadi pertanyaan dari Saudara Edwin Thomas terlebih dahulu, apa tadi Pendeta sempat dengar enggak? Ya, yang ditanyakan apa yang harus dibuat? Iya. Apa yang harus dia lakukan dengan tanggung jawab yang sebanyak ini? Mohon saran. Sarannya adalah bersyukur kalau punya kesempatan untuk memelihara banyak anak. Kemudian anak-anak itu yang kita bantu itu adalah suatu berkat. Ya. Kalau Anda membantu, misalnya kami mempunyai banyak panti asuhan, ya. Jadi ada sekitar 250 anak yang dibantu, ya. Dan sementara kita membantu anak-anak, ya, Tuhan memberikan suatu berkat, tetapi dengan sendirinya anak-anak yang kita bantu itu haruslah juga melakukan suatu tanggung jawab. Kita tidak hanya memberikan mereka makan atau pendidikan atau pengetahuan dan kerohanian, tetapi kita harus juga mengajak mereka untuk bekerja, menghasilkan misalnya uang sekolah mereka. Jadi mereka untuk bekerja sehingga ada berkat-berkat yang mereka hasilkan, sebab bekerja adalah pendidikan dan bekerja menghasilkan suatu berkat dan bekerja itu sendiri adalah suatu berkat. Nah, itu yang saya boleh katakan sehubungan dengan Oke. Apakah itu kedengaran di sana? Kedengaran jelas sekali Pendeta. Baik. Ya, kedengaran Pendeta. Terima kasih. Ya. Peggy. Sudah menjawab ya Pak Edwin Thomas. Ya, selanjutnya tadi pertanyaan dari Pak James Tambuwun, Pak Pendeta. Oke. Pelajaran kita memang yang dimaksudkan dengan keterangan yang dibacakan awal tadi yang ada di dalam pelajaran penuntun guru, ya, tentang kesalahpengertian daripada banyak orang dengan cheap grace, ya, yaitu kasih karunia yang murah. Kenapa murah? Grace oleh sebab ya pokoknya hanya kasih karunia saja, semuanya itu adalah kasih karunia Tuhan dan kita tidak bikin apa-apa. Dan salah satu hal yang membahayakan juga daripada pandangan itu oleh sebab munculnya
uh, teori dari predestination, yaitu ini mulai dari Agustin ya, sampai akhirnya masuk kepada Calvin misalnya, mengikuti jejak dari, dan bukan hanya Calvin, banyak juga yang mempunyai pengajaran seperti ini, yaitu bahwa keselamatan itu Tuhan sudah takdirkan. Ya. Jadi sebagian untuk selamat, sebagian tidak, dan sebagainya. Jadi dengan demikian kita tidak perlu mempunyai suatu usaha. Nah, kemudian pertanyaannya ialah, sementara kita diselamatkan oleh kasih karunia, ya, kenapa kelihatannya seperti perlunya suatu usaha? Yang diperlukan adalah memilih. Tuhan tidak bisa memaksakan kemauannya. Jadi Tuhan memberikan kasih karunia keselamatan. Tetapi kalau orang tidak mau terima Yesus sebagai juru selamat, bukankah dia tidak mempunyai itu keselamatan tidak bermanfaat untuk dia? Dia tidak memilih yang tepat. Jadi kita harus memilih. Kemudian dalam memilih Tuhan memberikan suatu kuasa kepada kita untuk menurut. Tetapi kalau kita tidak sudah memilih, tetapi kita tidak tekun, kita tidak setia di dalam kita punya pilihan, maka kita juga akan bermasalah. Itulah sebabnya sementara keselamatan hanya melalui kasih karunia, maka harus memberikan suatu sambutan yang positif kepada kasih karunia yang Allah telah berikan tersebut. Ya, saya rasa itu poin yang saya ingin coba tekankan. Ya. Baik, terima kasih Pendeta. Luar biasa ini Pendeta Kuntaraf ya. Dalam kendaraan juga sambil nyetir masih bisa menjawab pertanyaan. Dan Pendeta, ada satu lagi komitmen radikal. Yang kedua, komitmen radikal. Oke, ya. Komitmen kita ya, kalau yang radikal penekanannya adalah mengenai masalah kesetiaan dan ketekunan daripada pilihan kita. Jadi saya berikan contoh tadi ya, walaupun keselamatan dengan kasih karunia, tetapi kalau misalnya kita sudah mengetahui bahwa, saya ambil contoh saja tadi, yaitu rokok itu adalah berbahaya, apa yang kita harus buat? Kita harus buang itu rokok habis-habisan. Berapapun mahalnya itu kita harus buang. Yang dimaksudkan adalah berbagai macam sumber-sumber pencobaan yang menyebabkan kita jatuh. Ya. Ini adalah sesuatu perkara yang harus ditinggalkan, dibuang. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang jatuh dengan soal pornografi. Pornografi itu didapat melalui apa? Ya, yaitu melalui buku-buku lah, ataupun melalui video-video, ya kaset-kaset. Ya dulu ada kaset, sekarang CD, apa semua. Apa yang harus dibuat? Buat komitmen radikal, buang semuanya, ya, buang. Ya. Dan katakan, Tuhan, Engkau telah memberikan kemenangan bagiku. Ya. Maka kemudian kita setia dengan itu. Jadi kalau ada godaan-godaan yang lain, kita sudah tetap bertekun untuk tidak mau jatuh lagi. Ya. Jadi itu adalah bukan berarti bahwa matanya yang dicopot, tetapi sumber yang membuat mata itu jatuh, itulah yang harus dibuang. Itulah komitmen radikal. iya, baik. Terima kasih. Dan semoga sudah menjawab ya Pak Oke, James. terima kasih Pendeta. Oke, baik. Hati-hati Pendeta. Iya, baik. Oke. Terima kasih untuk Pendeta Kuntaraf ya sudah memberikan pelajaran yang begitu baik bagi kita semua. Berjuang dengan sekuat tenaga, dan kita lihat juga pendeta ini mengajar dengan sekuat tenaga, walaupun harus pergi di mobil tetap memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Puji Tuhan, terima kasih untuk Pendeta Amin. Kuntaraf. Dan kita akan menutup pertemuan kita pada malam ini dan dengan doa, dan saya mohon kesediaan dari Bapak Alexander Dimpudus untuk berdoa, karena yang buka kamera hanya Pak Alexander Dimpudus ini. Ya, Pak Alexi bisa tutup Baik. dengan doa. Baik, kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga,
kembali lagi kami datang kepadamu. Puji dan syukur dan berterima kasih oleh karena hanya kasih dan kemurahan Tuhan kami boleh bersama-sama memiliki kesempatan pada malam ini untuk berada hadir di meeting ini untuk mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat. Dan kami bersyukur karena hamba-Mu pendeta dan juga Ibu Peggy yang sudah memimpin diskusi ini dengan baik. Dan kami boleh memiliki dan menikmati berkat Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat ini. Biarlah iman percaya kami selalu dikuatkan melalui pelajaran-pelajaran sekolah sahabat. Biarlah Roh Suci selalu memampukan bagi masing-masing kami untuk hidup lebih baik dan boleh berkenan di hadapan Tuhan untuk setiap saat dimanapun kami berada. Kami yakin dan percaya Roh Suci selalu menolong kami untuk memampukan kami untuk menang dalam menghadapi kehidupan cara kami masih hidup di dunia ini. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini. Sekali lagi kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan biarlah Roh Suci Tuhan yang selalu menyertai kami mengaplikasikan semua pelajaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Inilah doa dan pengharapan kami, ampuni kami dan kekurangan dan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih. Amin. Terima kasih. Amin. Terima Ibu kasih. Terima kasih Pak Pendeta Kuntara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta Kuntara. Terima kasih untuk Nara, hati-hati. Selamat Pak malam. Kuntara mau Selamat sampaikan sesuatu? Hati di jalan. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Ya. Terima kasih semuanya. Kuntara, Selamat Pendeta. sahabat. Baik, kita ketemu lagi Peggy. minggu depan dengan tema yang sama dan paskot yang sama ya. Terima kasih Daniel, terima kasih Melin dan Ya, terima kasih. Apakah kita Terima bisa kasih. Selamat malam. Selamat Ya, Jumat depan jam 7 ya? Pendeta Terima Kutaras. kasih. Gimana Pendeta? Enggak, Jumat depan jam 7 Apa? benar ya? Kembali lagi. Ini jam pendeta- 7 saya lihat waktu mulai 6.30 banyak yang lambat, Iya. tapi kalau jam 7 lebih banyak yang hadir Betul. juga. Betul. Iya, masih pada buka sahabat. Iya. Baik, pada sahabat depan kita akan mulai jam 19 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 7 malam ya. Dengan dengan Zoom ID yang sama pada malam hari ini, yaitu 234567967, paskotnya PGSSI. Oke, sampai jumpa dan undang sebanyak-banyaknya untuk Ya, mengikuti. Pendeta, hati-hati. Thank Terima you. kasih banyak. Sahabat Day. Ya, terima kasih. Ibu Peggy, Ya, saya lupa. Belum sempat kirimkan dia punya presentasi. PPT-nya ya. Oke, Iya, PowerPoint-nya jadi lambat ini. iya. Baiklah, kita tunggu. Nanti ambil dari rekaman. Iya, yang penting rekamannya segera saya kirim. Iya. Ya. Jadi agak lambat sebab saya ada 2 appointment pagi ini. Oke, baik Pendeta. Oke. Oke, terima kasih Oke. Pendeta. Terima kasih semuanya sekali lagi. Tuhan memberkati. Selamat sahabat. God bless. Happy 5, Sabbath. 4, 3, 2, 1. Bye-bye.